Ide pokok paragraf. 1. Mengenal ide pokok paragraf. Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang bisa terletak di awal paragraf deduktif, di akhir induktif, atau di keseluruhan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama sehingga dapat dikatakan kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok gagasan pokok pikiran utama berada. A. Ide pokok di awal paragraf. Ide pokok yang terletak di bagian awal paragraf pada umumnya mengandung pernyataan yang bersifat umum, pernyataan yang masih memerlukan pengembangan, rincian, dan penjelasan lebih lanjut. B. Ide pokok di akhir paragraf. Ide pokok yang terletak di bagian akhir paragraf pada umumnya merupakan kesimpulan atau rangkuman dari kalimat-kalimat sebelumnya. Penulis lebih dahulu mengemukakan beberapa kejadian, peristiwa, atau keadaan. Kemudian pada akhir paragraf dikemukakan kesimpulan atau rangkumannya. C. Ide pokok di awal dan akhir paragraf. Merupakan perpaduan antara ide pokok di awal paragraf dan ide pokok di akhir paragraf. Ciri-ciri kalimat utama antara lain. A. Mewakili isi bacaan. B. Bisa berdiri sendiri. C. Menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. 2. Mengenali kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa juga disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Menentukan ide pokok teks bacaan. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok dapat berada di awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Berdasarkan kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3 yaitu 1. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. 2. Paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan akhir paragraf. Langkah-langkah menentukan ide pokok setiap paragraf sebagai berikut. 1. Bacalah paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga terakhir pada paragraf. Apakah kalimat pertama merupakan kalimat utama? 3. Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga menemukan ide pokok. Hal-hal penting teks bacaan. 1. Memahami hal-hal penting teks bacaan. Menentukan isi dari sebuah bacaan sama juga dengan menentukan makna tersirat dalam suatu bacaan. Makna tersirat disebut juga makna tersembunyi atau makna yang terkandung dalam bacaan. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara cermat dan teliti untuk mencari informasi secara terperinci dan lengkap. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan makna secara singkat, padat, dan jelas tidak bertele-tele. Dalam menyusun kalimat efektif, harus memperhatikan tanda baca dan penulisan huruf kapital. Agar dapat menentukan isi suatu bacaan atau makna yang tersirat dalam bacaan, kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Membaca teks dari awal sampai akhir dengan seksama. B. Menulis hal-hal penting dari setiap paragraf. C. Memahami isi bacaan atau makna yang tersirat dalam teks, sehingga mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. D. Menyimpulkan isi bacaan. 2. Mengembangkan ide pokok. Kamu bisa membuat sebuah paragraf berdasarkan pemikiranmu sendiri. Caranya dengan mengembangkan kalimat utama berikut ke dalam beberapa kalimat pengembang yang menguatkan kalimat utama tersebut. Setelah itu, kamu dapat menggabungkan kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf sederhana yang runtut.